saya Hirnoliati dari IPPGRI Jember, Fakultas Pendidikan jurusan PLB. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang tunanetra. Apa itu tunanetra? Bagaimana klasifikasi tunanetra, identifikasi, dan penyebab terjadinya ketunanetraan. Yang pertama yaitu definisi. Tentunya teman-teman udah tahu dong ya apa itu tunanetra. Tunanetra itu adalah seseorang yang mengalami hambatan terhadap penglihatan. Jadi dengan kata kasarnya, tunanetra itu adalah anak yang mengalami kebutaan atau kurang melihat. Berdasarkan asal katanya, tuna itu berarti rusak atau gangguan atau kelainan, dan netra itu berarti mata. Jadi tunanetra itu adalah gangguan yang terjadi pada mata. Sedangkan menurut KBBI, tunanetra itu berarti adanya kerusakan pada mata, adanya luka pada mata, tidak memiliki mata atau kurang melihat. Sedangkan menurut ahlinya, tunanetra itu adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara maksimal, baik secara sedang, ringan maupun berat, sehingga dalam proses pembelajarannya, anak tunanetra ini memanfaatkan indera-indera lain yang masih berfungsi seperti indera pendengaran dan indera pendengaran atau audiktif dan indera perabaan atau tekstual. Anak tunanetra ini bukan berarti ia tidak bisa melihat, tapi ia masih bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan cara mendengar dan meraba. Anak tunanetra ini juga memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi daripada anak pada umumnya dan memiliki intuisi yang lebih tajam daripada anak pada umumnya. Dan selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi ini adalah menetapkan atau menentukan identitas seseorang itu seperti apa. Identifikasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi secara anatomis fisiologis yang berkaitan dengan gangguan yang terjadi pada organ anatomi mata sehingga menyebabkan fungsi penglihatan itu menjadi terganggu. Yang kedua yaitu secara medis. Secara medis ini berkaitan dengan kelainan atau penyakit yang terjadi pada fungsi penglihatan dan diperlukan pengobatan untuk mengembalikan fungsi penglihatan itu seperti semula. Contohnya seperti katarak. Katarak itu adalah penyakit yang menyerang bola mata dan diperlukan untuk dioperasi untuk mengangkat katarak yang ada pada mata. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah estetis optometris. Yang ini diartikan sebagai keadaan di mana mata seseorang itu terlihat buruk atau jelek atau tidak bagus, sehingga diperlukannya ada koreksi dengan cara modifikasi dengan alat visual. Contohnya seperti yang pernah terjadi di Indonesia, ada seorang anak yang lahir tanpa memiliki mata, lalu dimodifikasi atau dirubah dibentuk mata yang baru seperti mata pada umumnya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi. Klasifikasi anak tunanetra itu adalah pengelompokan atau pembagian jenis-jenis tunanetra itu. Di sini dibagi secara garis besarnya, secara umumnya dibagi menjadi 2, yaitu tunanetra low vision dan tunanetra total. Tunanetra low vision itu adalah anak tunanetra yang masih memiliki sisa-sisa penglihatan. Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu agak normal. Agak normal maksudnya di sini anak tunanetra yang mengalami ketunanetraan tapi masih memiliki jangkauan penglihatan yang sangat luas atau jangkauan penglihatannya itu masih bagus, sehingga dalam proses pembelajarannya itu masih bisa menggunakan huruf biasa atau huruf awas. Dan selanjutnya yaitu low vision sedang. Maksudnya ketunanetraan yang terjadi pada seseorang itu masih memiliki sisa penglihatan tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat.
ini juga masih bisa membaca huruf awas, tapi dengan huruf yang lebih besar dan didekatkan ke arah mata. Yang selanjutnya yaitu low vision berat, maksudnya anak tunanetra ini masih bisa melihat, hanya bisa membedakan terang dan gelap atau masih bisa melihat cahaya. Lalu yang kedua yaitu tunanetra total. Tunanetra total itu adalah anak tunanetra yang tidak memiliki sisa penglihatan dan hanya bisa melihat gelap. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu tunanetra total tidak bisa membedakan gelap dan terang, dan yang kedua yaitu tunanetra yang masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunanetra. Ketunanetraan yang dialami oleh seseorang menyebabkan orang tersebut kesulitan dalam beradaptasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena munculnya rasa minder atau rasa kurang percaya diri dalam diri orang tersebut. Lalu karakteristik anak tunanetra ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karakteristik fisik dan karakteristik psikis. Karakteristik fisiknya itu bisa kita lihat pertama dari matanya. Biasanya mata anak tunanetra itu selalu tertutup dan selalu berkedip, tidak memiliki respon atau reaksi terhadap cahaya. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk anak tunanetra yang tidak pernah mendapatkan pelajaran orientasi mobilitas, maka bisa kita lihat karakteristik tubuhnya itu terlihat kaku. Misalnya kepalanya selalu tengadah atau selalu menunduk, tubuhnya kurang tegap, bahasa tubuhnya selalu menunduk dan selalu kaku. Yang selanjutnya yaitu karakteristik psikis. Karakteristik psikis anak tunanetra ini bisa kita lihat dari ekspresi. Biasanya karakteristik psikisnya ini terlihat dari ekspresi, yaitu sering terlihat emosional atau sering marah-marah dan sering meledak-meledak. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan atau tidak menerima atas keadaan yang ia alami, atau adanya tekanan dari orang tua atau keluarga yang menginginkan si anak tunanetra ini melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang bisa ia lakukan. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya ketunanetraan. Yang pertama di sini penyebab terjadinya kelainan mata secara dari segi medis dan kebidanan. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu prenatal. Prenatal itu adalah ketunanetraan yang terjadi ketika si anak masih di dalam kandungan. Penyebabnya itu antara lain yang pertama faktor genetik atau keturunan. Hal ini bisa diturunkan dari ibu atau dari ayah. Bisa juga diturunkan dari kakek atau dari nenek si anak tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya pernikahan sedarah atau incest. Misalnya pernikahan yang terjadi antara anak dan ibu, atau anak dan ayah, atau cucu dengan kakek. Hal tersebut secara medis tidak diperbolehkan, bahkan secara agama pun sangat dilarang keras. Karena hal tersebut bisa menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kecacatan kepada si anak tersebut. Dan selanjutnya yaitu terjadinya keracunan makanan saat hamil, kurang mendapatkan asupan gizi, dan infeksi kehamilan.
dan sering mengonsumsi obat-obatan ketika hamil. Hal tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya ketunanetraan kepada si anak. Lalu yang selanjutnya yaitu perinatal. Perinatal ini adalah saat kelahiran. Penyebabnya yaitu antara lain kelahiran yang sulit atau lahir sungsang. Hal itu bisa menjadi pemicu terjadinya ketunanetraan. Lalu penyebab yang selanjutnya yaitu adalah kerusakan saraf ketika dilahirkan. Hal ini disebabkan karena ketika dilahirkan tanpa disengaja kepala si anak ini terbentur kepada dipan atau benda-benda keras dan menyebabkan kerusakan saraf mata kepada si anak. Lalu lahir prematur juga bisa menjadi pemicu atau penyebab terjadinya ketunanetraan. Yang selanjutnya yaitu adalah postnatal. Postnatal ini setelah kelahiran. Dan jadi dari usia 0 bulan hingga 18 tahun. Hal tersebut menjadi usia yang sangat rentan untuk terjadinya ketunanetraan. Contohnya yaitu penyebabnya antara lain bisa karena kecelakaan kendaraan atau jatuh dari ketinggian, atau tanpa disengaja kepalanya terbentur terhadap benda keras dan menyebabkan saraf mata si anak tersebut menjadi terganggu. Lalu bisa disebabkan karena infeksi penyakit, misalnya penyakit TBC, panas tinggi, step, dan kejang-kejang. Dan selanjutnya yaitu disebabkan oleh penyakit mata, misalnya seperti katarak dan glaukoma. Itu bisa menjadi penyebab terjadinya ketunanetraan kepada si anak. Lalu yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kelainan mata karena faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Penyakit akut seperti tadi yaitu penyakit TBC, panas tinggi, kejang-kejang, dan step itu bisa menjadi penyebab terjadinya ketunanetraan kepada si anak. Kurang gizi dan nutrisi. Terus penyakit kotor seperti HIV/AIDS dan sifilis. Hal tersebut bisa menjadi pemicu atau penyebab terjadinya ketunanetraan kepada si anak. Dan kesalahan perlakuan terhadap mata di sini contohnya seperti gaya hidup yang tidak baik, terlalu memaksakan mata, seperti terlalu sering berada di depan laptop atau terlalu sering memainkan HP sehingga menyebabkan mata menjadi sakit dan bisa menjadi pemicu terjadinya ketunanetraan kepada si anak. Yang selanjutnya yaitu adalah cara penanganan anak tunanetra. Cara penanganan anak tunanetra itu adalah dengan cara memasukkan anak tunanetra itu ke dalam sekolah khusus yang disebut SLB. SLB khusus untuk tunanetra agar ketika melakukan pembelajaran si anak tunanetra ini mendapatkan pelayanan secara khusus dan intensif. Lalu bagaimana cara anak tunanetra itu belajar? Seperti yang saya katakan tadi, anak tunanetra itu belajar dengan cara mendengar dan meraba. Dalam proses pembelajarannya, anak tunanetra itu belajar menggunakan huruf braille. Jadi huruf braille itu seperti ini, dan huruf braille ini dibaca dengan cara diraba. Huruf braille itu adalah huruf timbul yang bisa diraba oleh anak tunanetra dan bisa dibaca. Dan alat tulisnya itu bernama riglet. Riglet itu seperti ini. Ini yang digunakan menulis untuk anak tunanetra. Dan juga pen. Pen itu seperti ini. Jadi ketika menulis itu ditusuk dan huruf braille-nya itu dibaca dengan cara diraba seperti itu.
Jadi hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.